Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market dump sebesar 1,63% dengan total market cap mencapai di angka 2,22 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hub button in every video. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC kemarin sempat menyentuh 63.861. Itu adalah week terendahnya, ya. Dan ya kalau buat lu yang mungkin sudah ngeliat tapi nggak nyubuh nih misalkan ya, lu udah lihat dari siang gitu ya, wah kayaknya momentumnya bullish ya. Dan memang benar kalau lihat dari siang tuh wah naik ya. Dia berusaha untuk melawan para bears. Dan bahkan kalau kita lihat di jam 11 itu dia sempat reject oleh 66.127, tapi tetap masih lanjut ya. Tiba-tiba di jam 1 subuh jeder terjun payung. Ada apa ini, Bang? Jawabannya adalah apa? The Feds. Gitu. Ya, kita bisa lihat kemarin kita sudah bahas bahwa The Feds di jam 1 subuh sampai jam setengah 2 itu akan keluar banyak statement dan juga keluar interest rate decision. Nah, mungkin beberapa dari lu berpikir, Bang, tapi Bang, ini kan interest rate decisionnya kan sama forecast. Bahkan sama juga seperti previousnya. Kenapa Bang? Walaupun ini tidak berubah interest rate decision, tetapi kok market tetap ngedump? Nah, jawabannya adalah ada di 3 hal ini. Terutama press conference. Begitu, dimana press conference-nya ini sepertinya ditranslate oleh market sebagai suatu hal yang hawkish. Gitu ya. Bang, jadi ini cuma pure gara-gara The Fed? Sebenarnya nggak juga sih. Dia udah ada rejection juga secara TA ya. Kayak di sini nyaris 2 kali ke reject oleh 66.157. Tetapi ini menjadi bensin yang luar biasa besar yang membuat BTC ke reject secara telat begitu ya. Tapi baik lagi walaupun seperti itu, kita lihat ya, nggak random berhentinya. Di sini tuh ada bisa dibilang ini ya, confluence antara MA200 di 1 hourly dengan struktur support yang memang sudah terbentuk di daily ya, yaitu di angka 64.000 lebih 64 USD begitu ya. Nah, jadi ini dia kenapa makanya paling nikmat itu adalah TA dengan fundamental dicampur begitu ya. Jangan berdebat, oh enggak ya, mie itu lebih enak ya, enggak pakai kuah. Enggak, kuahnya justru yang bikin enak. Wah, enggak, makan dua-duanya. Itu udah paling nikmat. Gitu. Ada alasannya kenapa ada kuahnya. Ya lu bisa aja makan nggak pakai kuah, ya nggak akan mati juga. Ya, tapi ya baik lagi lu nggak get the whole experience. Ya, tapi kalau mie mungkin cuma masalah enak nggak enak ya. Lu antara suka nggak suka. Kalau ini nggak, ini objectively speaking, lu akan jauh lebih terjaga resikonya kalau lu pakai dua-duanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas aja langsung deh. Apa penyebabnya nih ya? Kenapa datanya sama dengan forecast, bahkan sama dengan sebelumnya, tapi buat market ngedump? Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa statement menurut gue yang menjadi penyebab utama ya. Tapi satu hal dulu, kita bahas ironinya dulu ya. Jadi ironinya ya, si Kevin Walsh ini ingin sedikit berbeda dibandingkan dengan si Bang Jerome ya. Di conference awal dia menyatakan bahwa dia itu berusaha untuk merefuse memberikan forward guidance begitu dengan membuat statement-statement yang mungkin lebih ya mungkin dibikin lebih netral. Tapi ironinya dia ngomong seperti itu di awal, tetapi statement dia di sini ya hasil dari press conference ini malah membuat market drop begitu ya. Jadi ya ngakak juga lah ya. Oke, kita lihat beberapa hal mungkin yang menyebabkan market jadi spook, membuat market melihat ini sebagai suatu hal yang hawkish. Yang pertama adalah komitinya itu sendiri ya, si FOMC komitinya ini tetap mempertahankan target range mereka ya di antara 3,5 sampai 3,75 begitu ya. Nah, tetapi ada statement selanjutnya adalah dia menyatakan bahwa economic activity ini expanding at a solid pace. Berarti ekspansi ekonomi di US menurut si Kevin Walsh dan FOMC ini doing good, solid pace ya. Dia ada strong productivity, capital investment, stable labor market, relatif stable lah. Tetapi inflationnya dia bilang, inflationnya secara konstan ada di atas dari 2% selama 5 tahun. Berarti kan kasarnya ya yang dilakukan oleh si Bang Jerome ya dari kasaran dari 2002. Well, sebenarnya dari 2021 ya dari 2021 sampai sekarang itu belum berhasil untuk menurunkan inflasi
begitu. Belum di bawah target atau minimum gini, belum kena minimum 2%. Begitu. Nah, ini memberikan sinyal bahwa the Fed semakin fokus ke inflasi nih. Inflasinya udah 5 tahun gagal untuk sampai ke 2%. Gitu. Nah, ini mungkin bisa bisa diinterpretasi sebagai wah, kalau gini caranya at some point the Fed bisa saja melakukan kebijakan yang lebih hawkish ya, menaikkan interest rate mungkin atau terus mengecilkan balance sheet untuk Untuk membuat inflasi lebih terkontrol begitu ya. Nah, kalau sampai itu terjadi bagi kita orang Indonesia nih ya mungkin dengan dolar akan semakin parah lagi gitu. Kayak kemarin kan contohnya ya. Indonesia salah satu cara untuk memperkuat rupiahnya adalah dengan cara meningkatkan interest rate, gitu kan? Ya. Nah, terjadi nggak penguatan? Ya terjadi penguatan, ya. Dan diperparah juga dengan emang di XY yang kemarin-kemarin itu lagi melemah, ya kan? Kita bisa di sini di XY itu kemarin melemah di sini kan. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat, ini belum dinaikin aja interest rate, baru ada ngomong-ngomong seperti ini aja sudah bisa menguat di XY. Nah, jadi buat kita orang Indonesia nih mungkin ya. Kalau sampai the Fed benar-benar hawkish, meningkatkan interest rate, ya siap-siap. Dolar mungkin bisa lebih menguat lagi atau lebih tepatnya relatif menguat terhadap rupiah, begitu. Ya. Nah, kalau sampai itu terjadi, at what cost? Pasti dong ada hal yang harus kita bayar. Gak ada yang gratis dalam dunia ini. Ya. Oh, kita pengen inflasi lebih rendah, apa yang kita bayar? Yang kita bayar adalah kemungkinan ekspansi ekonominya akan lebih kecil. GDP akan sedikit mogok, ya nggak mogok lah mungkin jadi empot-empotan, susah jalan begitu. Dan di waktu bersamaan biasanya korelasi langsungnya adalah ke peningkatan dari ya pengangguran begitu. Jadi ya ini sekalian sedikit juga ngomong di Indo ya untuk situasi di Indo. Jadi ya nggak bisa juga lu main naikin terus interest rate supaya kasarnya rupiah menguat terus, karena kalau lu naikin terus ya tanpa dipikir dengan baik, pengangguran juga semakin meningkat. Kenapa ya? Karena para pebisnis akan takut untuk mengambil loan, untuk mengambil pinjaman. Iya dong, suku bunganya tinggi. Walaupun gini ya, suku bunga dari kasarnya BI atau the Fed itu sebenarnya nggak langsung membuat suku bunga naik, nggak. Tapi mereka tuh terkorelasi, begitu. Ya, jadi bukan kausasi tapi terkorelasi. Begitu. Nah, jadi ya itu mungkin sesuatu yang kita harus pikirin juga. Soalnya gue pernah ada yang lihat gitu ya. Udah kalau gini caranya gampang, efektif kan tuh naikin suku bunga. Udah aja naikin terus. Iya naikin terus. Nanti lo dipecat. Lu udah nggak ada kerjaan karena ya perusahaan lu lama-lama bangkrut. Ya perusahaan lu nggak bisa cash flow-nya memburuk. Begitu. Ya, jadi lagi-lagi ekonomi itu tidak semudah. Oh ya udah nih berhasil nih naikin aja terus. Nggak bisa kayak begitu. Ya karena nggak ada yang gratis. Begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua statementnya menurut gue yang membuat lebih nohok lagi, yang lebih dalam lagi adalah mengenai Q&A dan ada yang nanya gimana target the Feds nih 2% ya. Nah jadi ya, si komitinya ini menyatakan bahwa oh ya memang masih sama ya. Jadi memang objektif dari the Feds ini adalah untuk membuat 2% inflasi itu ya. Dan lebih gilanya apa dia tekankan ya. Angka 2 di desimal ya di kiri dari si titik. Sementara di kanannya itu 0. Berarti ya artinya apa? Mereka menekankan bahwa kita tuh memang ada rencana untuk dibuat jadi 2 lagi, nggak kita biarkan seperti ini. Dan mereka juga kasarnya ya menyadari juga kegagalan dari the Fed selama 5 tahun. Gagal untuk membuat inflasi sampai 2%. Berarti 2%, bukan 2, begitu. Jadi ini maybe a bit of a sneaky jab juga ke si Bang Jerome. Oke, lu sempet 2, tapi 2 something kan, bukan 2,0. Target kita itu bukan 2,8, 2,7, tapi target kita adalah 2,0. Begitu, ya. Dan terakhirnya menekankan lagi juga tidak ada kasarnya alasan ya untuk di-reestablish gitu ya dari komitmen mereka yang sebelum. Jadi nggak akan diubah, tetap akan 2. Nah, lagi-lagi ini meng-highlight lagi bahwa the Fed at some point siap untuk melakukan ya peningkatan interest rate kalau perlu mungkin ya, atau lebih tepatnya gitu lah, melakukan kebijakan yang lebih hawkish untuk ya kasarnya menghajar inflasi begitu ya, karena kita nggak bisa bilang inflasi bagus loh. Ya, gue lupa kemarin antara PCE atau PPI itu sampai 4,2. Gue ulangi lagi, 4,2%.
target 2, berarti kan lebih dari double gitu kan ya. Nah, jadi ya ini mungkin penyebab utamanya kenapa market drop. Dan ini dropnya nggak cuma di kripto ya. Lo bisa lihat juga Nasdaq, S&P, Dow Jones, even gold kemarin ya. Hari ini mulai recover, tapi kemarin juga ngedam 1,8% gitu ya. Nah, jadi ya mainly because of that gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang adalah ini kan berarti udah nih ya, ketakutannya kan sudah kasarnya sudah keluar nih. Kalau Pandora box sudah kebuka boxnya nih. Nah, sekarang apakah ini akan pelan-pelan seperti normal lagi atau jangan-jangan kita akan terus mendapatkan sentimen bearish? Nah, jangan buru-buru, kita lihat dulu aja kalau di BTC apakah dia akan pecah struktur. Pecah struktur gimana? Ya yang paling simpel kita lihat dulu pertama. Apakah BTC bisa bertahan di atas dari 64.000? Itu dulu. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 64.000, ada potensi besar ini masih bisa menjadi suatu higher low. Ya. Kalau ini higher low, berarti struktur bullishnya masih bertahan. For the short term at least, untuk short term sampai medium term. Begitu. Nah, tetapi andaikan nih ini berhasil, tetapi EMA 20 menjadi resisten yang kuat dan BTC membuat suatu lower high. Nah, itu pecah struktur, mirip-mirip seperti di sini ya. Tadinya kan BTC membuat struktur yang sangat bearish ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, jelas bearish ya. Di sini terbentuk lagi lower high, tetapi instead of membuat lower low lagi, di sini membuat higher low. Nah, ini sama. Andaikan BTC gagal membuat higher high, dia reject oleh EMA 20 di sini, apalagi dia konfirmasi juga membuat lower low, ya itu artinya reversal lagi. Begitu. Bang, kok nggak adil sih bang? Ini reversalnya bentar banget, pendek banget segini. Sementara kalau dulu tuh bisa panjang bang kayak begini. Ya aku udah bilang berkali-kali, kita nggak bisa mendikte market. Reversal itu berapa panjang momentumnya, nggak bisa. Ya, ada yang panjang, ada yang misalkan ada yang di sini relatif pendek, begitu. Ya. Ada yang kasarnya sebenarnya secara waktu nggak terlalu panjang, tapi ngedamnya parah, itu juga bisa. Ya. Nah, jadi kita hanya bisa melihat kasarnya di awalnya apakah akan ada perubahan atau enggak begitu ya. Kasarnya kalau kita film tuh cuma bisa nonton openingnya, tapi kita bisa lihat kan dari openingnya tuh, oh nih nada-nadanya mau kemana nih ya, bau-baunya mau kemana nih film. Nah kayak begitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomong oh purchase-nya akan berapa lama dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi untuk sekarang biar nggak pusing kita fokus dulu aja ke sini. 64.000 nahan atau enggak? Kalau dia nahan, ya next-nya adalah apakah MA20 akan menjadi satu resisten yang kuat. Ya for now sih kita bisa lihat ya sejak dia ke reject tanggal 15 Juni konsisten drop kan. Begitu ya. Jadi ya itu dulu deh, dulu. Jadi duel antara MA20 dengan struktur 64.000 ya, mau dibulatin 64.000 pas juga boleh. Ya. Sip. Ya berarti juga nanti ada setup, kita bahas nantilah di belakang ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin dia yang ngedamnya lebih gede ya, dia 2%-an dan MA20-nya gagal nahan. So, buat yang konservatif kan udah kena target TP, yang agresif nih sekarang mungkin makin dekat nih ke target gua. Well, ya kita lihat dapat atau enggak ya. Tapi sekali lagi untuk setup future, setup spot nanti kita bahas di belakang. Mainly kita di sini di depannya kita akan lebih fokusnya ke overall-nya aja ya. Sip. Nyaris lupa, economic calendar hari ini belum beres ya, walaupun udah bergejolak ekstrim tadi subuh. Nanti malam kita akan keluar lagi 2 data penting. Dan salah satunya adalah initial jobless claim. Kita tahu bahwa initial jobless claim ini punya historical data yang menunjukkan bahwa dia bisa saja menguncang market. Tapi dengan catatan. Biasanya dengan catatan actual dengan forecast berbeda. Dan semakin signifikan, semakin besar juga volatility yang bisa terjadi. Begitu. Ya. Yaudah, tinggal kita lihat nih ya 2 data ini. Apakah dia akan kembali mengguncang market yang sudah lumayan volatile hari ini atau tidak gitu ya. Sip, kita masuk lagi ke DXY. Oh sebentar, seperti biasa reminder ya, buat elu yang konservatif belum kena jam rawan, pertimbangkan tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Nah kalau elu agresif minimal pasang SL ya. Sip. DXY, untuk DXY dia kemarin yang nge-pump ya dan membuat higher high juga begitu. Jadi event DXY aja, index dollar against other currency aja berpattern
begitu loh. Naiknya nggak ceder, udah gitu, enggak. Dia membuat high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya ini kasarnya bukan aset yang tradingin secara wah gitu, enggak. Ini adalah indeks dari kekuatan dolar gitu. Itu aja berpattern. Apalagi ya aset-aset yang ditradingkan, aset-aset yang kasarnya denominasi dengan USD, pasti ada pattern juga. Begitu. Nah, jadi buat orang-orang yang masih subscribe to the idea that the market is just random, no, it's not random. It's not random at all. It has patterns, tetapi patternsnya itu nggak harus ngikutin keinginan lu. Nah itu ya kadang-kadang gitulah manusia tuh. Ya yang bikin hancur mereka tuh nggak mau nge-recognize pattern yang nggak menguntungkan atau tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Begitu. Ya, kalau tidak sesuai dengan pemikiran dibilangnya apa? Kali ini kacau. Bukan salah saya, salah market. Ingat waktu kemarin ya di bull market kemarin ya. Di sini banyak para dukun bilang kita sudah bear market. Ya. Wah, ini kesalahan market, kecepatan naiknya. Jadi lucu. Awalnya dibilang, wah kita akan 100.000 by the time halving. Alasannya kita all time high duluan sebelum halving. Ini pertama kali sepanjang masa menunjukkan momentum yang luar biasa besar ya. Nah, maka kita akan 100.000 di halving. Tahunnya bukan 100.000, malah sempat nyentuh di bawah 60.000. Nah, pusing nggak? Pusing, gitu kan? Ya. Nah, lucunya apa? Para dukun yang sama, ya, yang bilang kita harus ke 100.000 di halving, ya, pas sampai sini menyalahkan satu titik yang sama yang tadinya menjadi alasan untuk naik. Wah, kita kecepatan nih, ya, kita duluan all time high sebelum halving, jadi akhirnya kita drop prematur. Jadi lucu nggak sih? Ya, orang yang kasarnya yang kasarnya tuh seenak jidat kalau analisa tuh alasan yang sama yang tadinya dia pakai untuk bullish jadi bisa buat bearish. Begitu. Nah, apa yang kita bahas di TCI? Kita belum bear market selama belum terjadi multiple weekly closes di bawah dari EMA 50. Selama EMA 50 di weekly masih menjadi support, kita masih di bull market. Dan gue pribadi bilang, kalau gue akan akumulasi lebih besar di EMA 50. Lu mau silakan, enggak juga nggak apa-apa. Wah, kita dari mana ini masih bull market? Ya, awas nih kalau sampai orang rugi gara-gara lu. Rugi nggak? Enggak kan? Tapi bukan karena gue hebat, enggak, karena tahu statistik. Dan gue siap 100% kalau sampai ternyata ini jebol, multiple weekly closes di bawah sini, dan harus tutup posisi. Untuk pertama kali kita bear market prematur begitu. Gue siap dengan possibility itu. Tapi faktanya belum kejadian kan? Nggak ada statistik seperti itu kan? Ya udah, jangan ngarang. Begitu kan? Ya itu. Jadi hati-hati dengan apa yang lu dengar di media lah, terutama di sosmed lah. Karena banyak sekali analisa-analisa itu secara statistik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya seperti itu contohnya yang paling gue ingat. Ya makanya alasan tadinya bullish bisa dipakai jadi alasan bearish. What a bullshit. Tapi that's the market. Ya. A lot of bullshit and a lot of bullshitter. Nah tinggal lu mau kena para bullshitter ini, para con artist ini atau enggak gitu kan. Ya. Dan itu semua bisa dijudge by the data they provide. If their data is biased, if their data is cherry picking gitu ya. Kalau itu diambil dari cherry picking, ya udah hasilnya akan jelek juga. Begitu. Ya sama kayak ini deh. Sama kayak mobil. Wah, Ferrari misalkan ya. Oh, kemarin kan Lewis Hamilton baru menang lagi tuh ya. Pertama kalinya menang di Ferrari tuh ya. Wah, mobil Ferrari luar biasa, harga 10 miliar. Lu kasih misalkan solar gitu ya, solar sampah apa itu bilangnya dia solar sampah yang murah sekali tuh ya. Masukin ya silakan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Mobil luar biasa hebat ya, tetapi dikasih bensinnya atau dikasih bukan bensin apa, dikasih bahan bakarnya sampah, nggak cocok buat dia. Apa yang terjadi? Ya berantakan kayak gitu ya. Nah sama lu juga kalau lu diisi sama sampah gitu, bahkan kalau lu sebenarnya pintar tapi lu dikasih data-datanya sampah, lu dengan orang-orang yang sampah, ya jangan kaget hasilnya juga sampah begitu. Dan ya ujung-ujungnya kan yang pada kejebak gara-gara data sampah kan. Oh kita tidak bisa bear market, lihat mana ada struktur bear market seperti ini. Ada, nggak usah jauh-jauh, ini aja begitu. Sebelumnya lagi juga begitu nih ya. Nah cuman kadang-kadang kalau orang ngomongnya sangat meyakinkan, kita suka kasarnya malah gitu ya, aduh jadi nggak pede gitu. Padahal nggak, sama lo punya datanya pede-pede aja
gitu. Bahkan ada yang paling ngakak yang gue lihat tuh ada yang ngeklaim ini bukan bear market katanya. Waduh, ini apa namanya kalau bukan bear market ya? Udah banyak sekali secara tandanya ini bear market. Jebol EMA 50, jebol BSB, jadi resisten BSB-nya. Ya. Terus secara struktur, ini low di 2025, jebol di 2026. Lihat nih. Ini kan low di sini nih, ya. Lihat. High jebol, low jebol. Kita lihat sebelumnya. Nih. Ini jangankan low, high-nya di tahun 2024 aja nggak kena sama 2025. Tuh. Ada jarak. Gitu loh. Nah, ini mau dibilang masih belum bear market. Ya konyol kan? Nah, lagi-lagi. Kalau tidak menggunakan fakta data statistik, people will say anything. Gitu. Dan kalau orang nggak ngerti TA, nggak tahu nih faktanya seperti apa sebelum-sebelumnya, ya, mereka akan, oh iya, saya percaya deh. Kenapa? Oh, soalnya nih orang orang dalam katanya. Oh, dia soalnya punya misalkan dulu tuh sempat ada yang viral apa? Oh, lu cuma percaya sama orang yang punya Bloomberg Bloomberg apa namanya gue lupa ya. Punya Bloomberg Terminal. Nah, Bloomberg Terminal will not give you the exact answer. Mereka hanya ngasih data. Gitu. Nah, datanya dipakai dengan baik atau enggak, ya tergantung si orangnya. Begitu. Sama ya kayak itu. Kayak Lewis nih misalkan. Lewis Hamilton bisa menang kemarin tuh pakai Ferrari F1. Lu dikasih tuh Ferrari, nggak nabrak juga udah bagus. Kemungkinan besar nabrak karena lu nggak tahu cara jalaninnya, apalagi yang era kali ini yang baru tuh setengah mati ya. Buat jalaninnya susah. Kadang-kadang mereka suka nge-stall di depan. Nah, kayak begitu. Jadi hati-hati ya. Sip, beres ya. Udah tinggal kita masuk ke buy limit berarti. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Freeze brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam aset class. Yes, aset class. Nggak hanya kripto, ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disiapkan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot, ya bisa. Lo mau trade futures, bisa. Ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap, mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya, silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Pertama kita masuk dulu ke BTC dan posisi short yang kita hold dari tanggal 16 Juni ya, akhirnya sudah kena target TP. Nah, profitnya sebesar 3,35%. Kemarin sudah terjadi retest. Nah, buat yang masih antara bandel atau lupa pasang target TP ya, buat yang kemarin ya pasang ya, jangan ini ya, jangan nakal terus nih ya. Nah, di waktu bersamaan, karena kemarin terjadi retest pertama di angka 64.000 lebih 64 USD, berarti kita bisa limit posisi long juga di sini nih, ya. So, kita limit long di sini apabila terjadi retest kedua, kebuka posisi longnya. Nah, di sini target TP-nya ada dua. Ada di EMA 20, ya, dan juga di 66.187. Ini lebih konservatif, ini lebih agresif. Mau partial TP juga boleh setengah-setengah, monggo dipilih, ya. Nah, untuk posisi spotnya, balik lagi, boleh bang, boleh nggak bang di 64.000? Boleh ya. Tapi kalau gue pribadi, gue sudah bahas kan, gue stick to my plan. My plan doesn't have to be your plan. Ya, so you choose. Ya. Nah kalau gue sudah akumulasi di EMA 200. Stasiun selanjutnya adalah apabila dia retest ke minus 15%. Ya bukan retest lebih tepatnya, dia retest, bukan retest tapi dia sampai
ke minus 15% dari EMA 200. Which is itu di angka sekitar, sebentar, 52.500 lah kurang lebih. Ya, itu stasiun kedua. Stasiun ketiga, stasiun terakhir, ya, penghujung stasiun itu ada di minus 30% dari EMA 200. Kalau angka tepatnya di angka 43.322. Tetapi kalau mau dibulatkan ke atas biar lebih konservatif, kalau gua sih prefer udah aja dinaikin ke 44.000 deh. Begitu. Atau maksimum 43.500 deh. Begitu. Ya. That's my plan. Tapi kalau lu misalkan, bang, udahlah bang, gue sih takut bang daripada FOMO nggak jelas. Udah sekarang sih pokoknya setiap kali dikasih kesempatan secara struktur buat akumulasi, gue mau. Itu juga nggak salah, gitu. Ya, jadi boleh aja. Lu mau beli di sini, mau ngikutin cara gue beli nanti kalau sampai dia ada drawdown 15 dan drawdown 30 juga boleh. Ya, sip. Ethereum. Untuk Ethereum, nah posisi short kita kan kemarin lusa sebenarnya. Kemarin lusa tuh sudah kena target TP buat yang konservatif. Udah profit sebesar 2,48. Nah, buat yang masih hold posisi dan memang boleh ya, karena memang ya ketahan begitu kan. Nah, sekarang sudah dalam keadaan floating profit 4,22. Target TP-nya di sini di angka 1699. Kita lihat apakah akan kena atau tidak. Kalau kena itu profitnya 7,31. Well, we'll see kena atau enggak ya. Tapi ingat hati-hati, kita masih ada 2 data penting malam ini. Kalau sampai lo ngerasa udahlah bang, udah cukup lah profitnya, ya udah tutup aja. Kalau sampai lo ngerasa resikonya nggak worth it, kalau sampai tiba-tiba ini ngebalik dan profit gue hilang, nah itu lo lagi yang tentuin ya. Sip, beres. Kita tinggal ke penutupan. Wejangannya mostly udah gue masukin di depan tadi. Reminder gue cuma satu aja, budgeting please ya. Buat lo yang kemarin-kemarin mungkin masih dalam zona nyaman, nggak pengen budgeting, masih aman tuh bang, masih hidup-hidup aja tuh bang ya. Ya sekarang dengan kondisi seperti ini kemungkinan besar daya beli lo berkurang. So please dari awal lo dapat gaji, pikirin berapa persen untuk happy, berapa persen untuk kebutuhan, dan berapa persen untuk investasi, gitu ya. Ya sisanya mengulang lagi pesan tadi di depan tapi dibikin super singkat. Please jadi filter. Ya, jadi filter yang efektif, jangan sampai lu kena bullshit in the market. Karena zaman sekarang bukan data, tapi informasi udah bukan lagi yang berharga. Yang berharga itu adalah filternya. Karena terlalu banyak informasi dan banyaknya sampah, begitu. Ya, nah, jangan sampai lu mau konsumsi kebanyakan sampah. Karena you are what you consume. Lu konsumsi ampas ya jangan kaget jadi ampas juga. Itu jangan lu berharap lu makanin setiap hari misalkan ini junk food terus, tapi lu berharap six pack, lu berharap badannya kayak Arnold Schwarzenegger gitu. Wah, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi please hati-hati dengan konsumsi lo, makanan maupun media, terutama sekarang media ya, karena media tuh arguably bisa lebih merusak dibandingkan makanan, lebih cepat merusak dibandingkan makanan ya. Sip. Kita tutup dengan 3 golden rules. Dan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.